di zaman Nabi ada seorang sahabat yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan Islam. Dia tidak mau masuk Islam. Namanya Usairam. Begitu kemudian Usairam ini bertanya kepada Nabi tentang Islam, maka kemudian Nabi menjawab dan memberikan bimbingan tentang Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu dia sudah masuk Islam, belum sholat, belum pernah puasa, sholat aja belum, lalu dapat panggilan perang, akhirnya dia perang, wafat. Kata Nabi, Usairam min ahlil jannah. Usairam adalah di antara penduduk surga. Hadirin rahimakumullah, manusia hidup sudah sangat lama. Kalau dalam hitungan tahun, sejak zaman Nabi Allah Adam sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 7.800 tahun yang lalu sampai sekarang. Panjang. Dan usia-usia orang yang hidup di zaman Nabi Adam sampai sekarang itu usianya bukan makin panjang tapi makin pendek. Nabi Allah Adam usianya ada yang mengatakan 1050 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun lebih sedikit. Nabi Allah Nuh 950 tahun usia dakwah. Usia aslinya 1100 tahun. Anak Nabi Adam yang terakhir namanya Nabi Allah Sis. Usianya 920 tahun. Kalau sekarang ada orang yang usianya segitu, kayak apa mukanya, Pak? Luar biasa. Sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian semakin lama semakin sedikit usia kita, sampai keluar dari lisan Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun rata-rata. Kalau ada yang lebih 80 tahun bonus, 90 tahun bonusnya plus-plus. Kayak kemarin Ratu Elizabeth 96 tahun. Dan masih ada orang-orang di dunia ini yang usianya lebih dari 100 tahun. Luar biasa. Kalau ada waktunya nanti saya akan jelaskan 40 bagaimana, 50 bagaimana, 60 bagaimana, 70 bagaimana, 80 bagaimana, 90 bagaimana. Tapi sepertinya nggak kecandak hari ini. Kita bahas dulu tentang bagaimana awal penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Saya ambil dari sebuah buku judulnya Tarikhul Anbiya. Ada kitab judulnya Qasasul Anbiya, itu karangan dari Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Abil Fida Imaduddin Ibnu Katsir. Itu sangat terkenal. Tapi ada lagi kitab lain namanya Tarikhul Anbiya yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, ini saya ambil judulnya adalah Fi Dzikri Adam alaihi salam. Penyebutan Nabi Allah Adam alaihissalam dan silsilah keluarganya. Kalau ada orang sekarang yang bisa menyebutkan silsilah keluarganya di atas 5, itu hebat. Bapak Haji Abdullah bin cuma 3 sudah. Pak Haji berapa? Bin apa mentok 3. Ya, bapak coba inget-inget
orang tuanya. Sampai berapa silsilahnya? Paling mentok 4 selesai, nggak ketemu lagi. Ya. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam. Beliau punya anak 39. Semua anak yang terlahir kembar, yang terakhir adalah tunggal. Yang tunggal itulah yang kemudian diberi nama Sis. Sis itu adalah bahasa Suryani. Bahasa Arabnya Sis itu adalah Abdullah. Bahasa Arabnya. Jadi Sis itu bahasa Suryani. Maknanya hamba Allah. Lamma aradallahu ta'ala khalaqa Adam alaihi salam auha ila al-ard. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Allah Adam, dia menyampaikan ilham kepada bumi. Instruksi kepada bumi. Inni uridu an akhluqa minka khalqan. Sesungguhnya aku akan menciptakan di atas kamu wahai bumi satu bentuk makhluk, khalqan. Kenapa? Karena makhluk-makhluk banyak. Tumbuhan makhluk, hewan makhluk, ya. Kemudian selain Allah makhluk. Di bumi ini yang sudah ada sebelum Nabi Adam ada makhluk lain, yaitu jin. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penyebutannya jin dulu. Karena jin yang terlebih dahulu diciptakan sebelum manusia. Faminhum may yuti'uni wa minhum may ya'sini. Di antara orang yang aku ciptakan dan anak keturunannya nanti ada yang taat kepadaku dan ada yang maksiat kepadaku. Coba kita perhatikan sekarang, Pak. Di dunia ini yang taat banyak nggak? Banyak. Yang maksiat banyak nggak? Banyak. Ya. Banyak. Yang demen ngibing banyak nggak? Banyak. Yang demen nyawer banyak nggak? Banyak. Yang demen di majelis ilmu banyak nggak? Banyak. Yang demen tempat-tempat pelacuran banyak. Tapi yang demen tempat-tempat majelis ilmu banyak. Yang demen di tempat-tempat minuman keras banyak. Yang demen kemudian berziarah ke makam para wali, dekat dengan para ulama, hadir di majelis-majelis maulid Nabi, banyak gak? Banyak. Dan ruh setiap kita itu berbeda. Ketika ruh itu berbeda, dia akan bersama sesuai dengan karakter ruh itu sendiri. Makanya Nabi mengatakan ar-ruhu junudun mujannadah. Ruh itu akan seperti tentara. Dia berjalan bersama, dia berbaris bersama. Ketika ruh ini inginnya tempat-tempat baik, dia akan bersama dengan orang-orang yang punya ruh yang sama. Ini ruh kita sama nih, Pak. Alhamdulillah. Masuk aja ke tempat maksiat, ruh kita bergerak, berontak. Jangan. Bawaannya panas. Tapi ada teman-teman kita yang senangnya di tempat maksiat. Di tempat itu mereka senang. Bawa ke majelis taklim, panas. Terbalik, panas. Bawaannya udah mau pulang aja. Ya. Bawaannya udah buru-buru aja. Kenapa? Roh. Dan masing-masing kita itu nanti akan bersama dengan roh teman-teman dan sahabat kita. Makanya bahasanya adalah ketika kita sholat tarawih itu kalimatnya, ungkapannya nan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita berharap kita duduk di surga dengan nabi, dengan para nabi, syuhada, salihin.
para wali. Dan itu adalah sebaik-baik rafiqah, teman. Sebaik-baik teman. Karena itu kalau sudah dapat teman yang baik, jaga. Kalau sudah dapat kumpulan yang baik, jaga. Kenapa? Karena ini adalah proses menuju husnul khotimah. Ini kita menuju husnul khotimah nih Pak, begini. Dan kita bisa duduk semacam ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Ketika kita merasakan lezatnya iman, duduk di masjid, itu adalah anugerah besar dari Allah. Nggak gampang orang bisa duduk di majelis ilmu. Kadang-kadang orang kalau diajak ke majelis ilmu, berat bawaannya. Berat bawaannya. Apalagi berbarengan dengan sepak bola. Waduh, berat. Tinggal kepala nimbang-nimbang, ngaji nggak? Ngaji enggak? Apa jawabannya? Ngaji masih ada minggu depan. Tuh. Ya. Ngaji masih ada minggu depan. Nah, hadirin rahimakumullah. Kata Allah, "Faman ata'ani adkhaltu jannati." Ini Allah lagi bicara nih sama bumi. Siapa yang taat kepadaku, orang-orang yang di atas bumi ini, di tempatmu wahai bumi, dia akan aku masukkan ke dalam surgaku. Wa man asani adkhaltuhu an-nar. Siapa orang yang bermaksiat kepadaku akan aku masukkan ke dalam neraka. Fabakatil ardu, maka kemudian bumi nangis. Dan nangisnya bumi fanfajarat minhal uyun ila yaumil qiyamah. Nangisnya bumi memancarkan mata air di seluruh dunia. Sekarang kita lihat dulu Indonesia, Pak. Lebih sempit lagi kita lihat dulu Jawa Barat. Lebih sempit lagi kita lihat dulu yang ada di Jawa Barat adalah Bogor. Berapa banyak mata air di Bogor? Banyak. Air terjun banyak. Curug Sawer, Curug Nangka, dan curug-curug yang lainnya. Itu banyak. Begitu bumi menangis, mengeluarkan mata air di berbagai tempat. Ila yaumil qiyamah. Dan itu mata air ada terus sampai hari kiamat. Kenapa bumi menangis? Karena dia khawatir yang ada di atasnya nanti masuk neraka. Karena Allah bilang, yang taat kepada saya aku masukin ke dalam surga saya, yang maksiat kepada saya akan aku masukkan ke dalam neraka saya. Nangislah bumi. Tsumma amarallahu ta'ala Jibril ayyatihi biqabdatin minal ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyampaikan kepada bumi akan menjadikan makhluk, maka minta kepada Jibril, ya Jibril, aku instruksikan kepadamu, ambil segenggam tanah dari bumi. Kemudian turunlah Jibril. Ya, begitu kemudian Jibril turun, baraja'a Jibril wa lam ya'khudh minha syai'an. Begitu Jibril turun, lalu ngomong sama bumi, wahai bumi, aku mau ambil tanah darimu. Bumi enggak mau. Jangan. Aku khawatir dari tanahku nanti akan dimasukkan dalam neraka. Maka Jibril kembali, walam ya'khudh syai'an, enggak bawa apa-apa. Jibril. Tsumma amarallahu ta'ala bidzalika Mikail tsumma Israfil. Dikirimkanlah Mikail, enggak bawa apa-apa. Israfil enggak bawa apa-apa. Tsumma amarallahu ta'ala bidzalika Israil. Lalu kemudian dikirimkan yang keempat, Israil. Kalau tadi 3 malaikat izin sama bumi, Israil nggak mau izin. Apaan izin kagak dikasih? Kata Israil, fa'akhadha falam yaltafit ila qismiha wa atabiha ilal malik. Saya tidak mau ngomong izin dulu sama bumi. Kenapa? 3 malaikat aja nggak dikasih. Udah aku ambil aja lah. Diambillah kemudian.
Beberapa tanah diambil kemudian disatukan di dalam genggaman. Dan tanah yang diambil itu adalah tanah-tanah yang tidak pernah dikangkangi oleh iblis. Jadi tanah itu nggak pernah dikangkangi oleh iblis. Jadi kita ini Pak tercipta dari tanah-tanah pilihan, terpilih. Karenanya kalau ada orang yang selalu bersengketa, jangan-jangan dia diciptakan dari tanah sengketa. Atau ada orang yang sukanya ngegusur orang lain, jangan-jangan dia terciptanya dari tanah gusuran. Adam diciptakan dari tanah yang tidak pernah dikangkangi oleh iblis. Diciptakanlah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Adam dari tanah tersebut. Faqala ta'ala anta tasluhu liqabdil arwah fasammahu malakul maut. Maka hari ini wahai Jibril, wahai Israel, engkau nanti yang akan mengambil roh-roh yang telah aku ciptakan dari makhluk ini. Maka hari ini aku namakan engkau dengan nama malakul maut. Itulah kenapa Israel disebut malakul maut, karena dia yang bisa mengambil tanah-tanah dari berbagai tempat. Dia juga nanti yang akan mengambil roh-roh itu dari berbagai tempat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat yang berprofesi dan bertugas mencabut nyawa dengan keras, tuh nazi'at. Wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang bertugas mencabut nyawa dengan keras, dengan lembut. Nazi'at keras, kalau nasyitot lembut. Mudah-mudahan nanti pada saat kita dicabut nyawa kita, dicabut dalam keadaan lembut. Amin. Sebab Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana gambaran orang yang ketika dia dicabut nyawanya dalam keadaan keras dan dalam keadaan lembut? Kata Rasulullah, orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan keras adalah bagaikan orang yang menarik tali yang sudah terlibat di dalam duri. Gimana nariknya, Pak? Ya Allah, keras ditarik tuh tali. Kenapa? Karena kelibat di duri. Bagaimana kemudian yang dicabut dalam kondisi sangat lembut? Kata Nabi, itulah orang yang dicabut dalam kondisi yang sangat lembut, bagaikan ketika kita mengambil rambut yang masuk di adonan kue. Bagaimana Pak kalau ada adonan lalu di situ ada rambut, kita ambil, gampang nggak? Gampang banget itu. Tapi kalau mengambil tali yang belibet di duri, ya Allah, luar biasa. Karenanya ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan kami ketika menghadapi sakaratil maut. Begitu ditarik pelan, enak, la ilaha illallah. Karenanya anak-anak yang bapaknya mau meninggal, ketika menalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, pas bapaknya sudah ngomong la ilaha illallah, udah diam, jangan ngajak ngomong lagi. Udah ngomong la ilaha illallah, alhamdulillah, Bapak udah bisa ngomong ya, udah bisa nyebut ya. Bapak mau minum apa? Akhirnya Coca-Cola. Maka akhir kalimatnya adalah Coca-Cola. Padahal sebelumnya kalimatnya sudah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya, kalimatnya adalah la ilaha illallah, masuk ke dalam surga.
masuk dalam surga. Tapi nggak gampang, nggak seperti sinetron. Coba kalau lihat sinetron, Pak, gampang banget kesannya. Begitu mau mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, plek, mati langsung. Sinetron tuh gampang banget. Bagaimana prosesnya? Nih, ini proses kita nih, Pak. Seperti ini. Ini proses husnul khotimah, proses yang mempermudah kita nanti mengucapkan la ilaha illallah ketika di akhir hayat kita. Karena itu, hadirin rahimakumullah, ketika kemudian kalimat la ilaha illallah itu berat untuk diucapkan di akhir hayat kita, maka sebelum berat dan semoga menjadi lebih mudah, maka kita biasain lisan kita ini mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seraya sandingkan dengan amal soleh. Sandingkan dengan amal soleh. Karena nggak mungkin orang gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau proses hidupnya nggak ada amal solehnya. Sangat sulit menemukan orang yang ketika maksiat tekun ujung-ujungnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu sangat sulit. Meskipun ada. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan Islam. Dia tidak mau masuk Islam. Namanya Usairam. Begitu kemudian Usairam ini bertanya kepada Nabi tentang Islam, maka kemudian Nabi menjawab dan memberikan bimbingan tentang Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu dia sudah masuk Islam, belum sholat, belum pernah puasa, sholat aja belum. Lalu dapat panggilan perang, akhirnya dia perang, wafat. Kata Nabi, Usairam min ahlil jannah. Usairam adalah di antara penduduk surga. Padahal belum sholat. Yang nemuin yang begini nih susah. Kita jangan cari yang begini. Biar gue bandel aja dulu dah. Mudah-mudahan di ujung nanti jadi orang baik. Jangan, Pak. Lebih baik proses jalani yang benar nih. Husnul khotimah.